Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Biarlah di sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami memohon. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-18b hingga ayatnya yang ke-26. Namun saya hanya akan membaca ayat 21 dan 22a. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui tujuan kehidupan akan menentukan bagaimana seseorang melihat dan menjalani kehidupan ini. Jika seseorang menjadikan kemuliaan Kristus sebagai tujuan tertinggi di dalam kehidupan ini, dia pasti akan merelakan segala sesuatunya demi kemuliaan Tuhan. Baik kehidupan maupun kematian diarahkan pada kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, hal inilah yang diajarkan oleh Paulus di dalam bagian firman Tuhan dalam nats yang kita baca pada hari ini. Saudara-saudara, sekali lagi, cara pandang yang benar terhadap kehidupan dan kematian akan menentukan cara kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang menjadi seorang tahanan, ya. Dia dipenjara karena pekerjaan di dalam memberitakan Injil Tuhan yang dia lakukan. Tadinya dia seorang yang bebas memberitakan Injil Tuhan, namun pada masa itu dia akhirnya ditahan, dia mengalami fitnah, dia mengalami penganiayaan, siksaan. Akan tetapi hal itu tidak membuat Paulus putus asa atau menyesal menjadi seorang Kristen. Akan tetapi dia tetap mengajak orang-orang percaya bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan dia bersyukur dalam peristiwa dia di penjara, Injil tetap bisa diberitakan. Injil bisa masuk ke dalam kerajaan Romawi pada masa itu. Dia memberitakan tentang Kristus yang dia sembah, Kristus yang dia layani, Kristus yang menjadi pusat di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus memiliki keyakinan, punya iman yang demikian luar biasa ketika dia katakan, tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena sekali lagi Paulus punya cara pandang yang benar terhadap kehidupan, dan dia juga memiliki cara pandang yang benar terhadap kematian, sehingga dia menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi, baik dia akan hidup karena dia nggak tahu, dia seorang tahanan, kasusnya pun tidak jelas dalam artian apakah dia akan dibebaskan atau dia akan dihukum mati. Tapi dia punya cara pandang yang benar terhadap kematian dan terhadap kehidupan. Sehingga dia katakan, kalau aku mati untung karena bertemu dengan Kristus. Itu menjadi suatu sukacita yang besar di dalam kehidupanku. Akan tetapi jika aku hidup memberi buah. Artinya hidupnya memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan
untuk hidup di dalam dunia ini? Sudahkah kita memiliki cara pandang yang benar tentang kehidupan? Ketika kita tahu kita diciptakan untuk apa, ketika kita tahu kita hadir di dalam dunia ini tujuannya untuk apa, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dan hidup kita akan kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tidak akan takut dengan yang namanya kematian, dengan yang namanya penderitaan, karena kita tahu di dalam penderitaan yang kita hadapi ada Kristus bersama-sama dengan kita. Di dalam kematian yang akan kita hadapi, kita tidak takut karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Suatu jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Kiranya kita sebagai orang-orang percaya sungguh memiliki cara pandang yang benar terhadap kematian dan juga terhadap kehidupan ini, sehingga hidup kita, fokus hidup kita hanyalah untuk kemuliaan Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kami hidup untuk Kristus, dan jika kami mati bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.